6 bulan ke belakang ini saya mengerjakan penelitian saya yang berjudul Comparative Study of Effectiveness Pronatalist Policies in South Korea, Japan, Taiwan, and Singapore 2015 up to 2023. Oke. Mungkin dari background isunya dulu, kenapa kemudian saya mengangkat isu ini. Mungkin beberapa tahun ke belakang atau beberapa bulan ke belakang ini, teman-teman sering dengar yang namanya child free, di mana perempuan-perempuan itu mulai enggan untuk memiliki anak. Nah, tapi sebenarnya fenomena di mana angka kesuburan itu menurun, itu sudah mulai terjadi sejak awal 1960. Nah, awalnya angka kesuburan itu sangat tinggi, teman-teman, karena pasca Perang Dunia II itu kan angka kelahiran itu meledak. Nah, kemudian muncul kontrasepsi dan akhirnya angka kelahiran itu terus menurun sampai sekarang. Angka kelahiran di dunia itu rata-rata adalah 2,1 kelahiran per perempuan. Dan angka ini diprediksi akan terus menurun sampai di akhir abad nanti. Nah, sebelum kita masuk ke negara-negara yang diteliti, fenomena ini sudah terjadi di kawasan Eropa itu sejak lama, dan terjadinya itu karena mereka ini sudah mulai menjadi high income developed countries. Jadi ketika negara-negara itu maju, justru ternyata angka kesuburannya tuh semakin rendah. Nah, ini kan jadi menarik gitu kan. Kenapa kemudian orang-orang yang berada, orang-orang yang punya uang, yang lebih terdidik justru nggak memilih untuk nggak memiliki anak. Nah, makanya kemudian the situation happen because of economic shift atau pergeseran ekonomi, di mana perempuan itu mulai masuk ke dalam industrialisasi, dan juga mereka itu mulai berpendidikan dan lain sebagainya. Nah, kejadian yang sama ternyata mulai muncul di kawasan Asia, di mana ada 4 negara yang angka kelahirannya itu di bawah angka penggantian, yaitu 2,1, yang mana itu adalah Jepang, Singapura, Taiwan, dan Korea Selatan. Karena selama beberapa tahun ke belakang ternyata mereka mengalami peningkatan ekonomi yang cukup pesat, di mana Jepang, Singapura, Taiwan, dan juga Korea Selatan itu masuk ke dalam 4 macan Asia, yang membuktikan bahwa mereka itu adalah negara yang kaya, sementara Jepang itu memiliki angka PDB yang sangat tinggi, ketiga di dunia. Nah, kemudian akhirnya untuk mengatasi permasalahan ini muncullah yang dinamakan pronatalist policy, di mana pronatalist policy itu adalah upaya atau kebijakan dari negara untuk meningkatkan kesuburan atau mengencourage masyarakat untuk memiliki anak. Next slide. Nah, sehingga yang berusaha untuk diteliti di sini adalah kita akan mengkomparasi di negara-negara ini pronatalist policy mana yang paling signifikan dalam mengatasi menurunnya angka kelahiran. Nah, di sini saya menggunakan teori dari Slibos, di mana Slibos ini sudah lebih dulu menelitinya di negara-negara OECD, dan terbukti bahwa kebijakan-kebijakan ini bisa mengatasi atau meningkatkan angka kesuburan di suatu negara. Nah, kebijakannya itu ada 6. Yang pertama itu adalah financial incentive, yang termasuk dalam direct policy atau kebijakan langsung. Di sini saya menggunakan data specific cash transfer when a baby is born, yang namanya adalah birth gift cash. Jadi ketika anak baru lahir, mereka akan langsung dikasih hadiah berupa uang. Kemudian ada child care. Ini saya menggunakan data jumlah child care facility yang ada di negara tersebut. Kemudian ada child leave, di mana saya menggunakan rata-rata persentase ayah dan ibu yang mengambil paternity atau maternity leave untuk mengasuh atau merawat anak. Kemudian ada family friendly workplace. Di sini saya menggunakan rata-rata working hours per tahunnya. Kemudian ada welfare system, di mana saya menggunakan total average atau rata-rata jumlah welfare score menggunakan
data yang saya dapatkan dari Legato Prosperity Index, di mana di sana saya menggunakan tidak semua indikator di Legato Prosperity Index itu saya gunakan, tapi hanya ada 6 nanti yang digunakan dan di rata-rata. Yang pertama adalah antenatal care coverage, kemudian ada female labor force participation, yang ketiga ada freedom from hiring and workplace discrimination, yang keempat adalah protection of women's workplace, education and family rights, kemudian yang kelima adalah family give positive energy, dan yang keenam adalah help from family and friends when in trouble. Dan kemudian adalah kebijakan yang terakhir adalah tax system, yang mana ini saya menggunakan score of country tax burden atau beban pajak yang diterima oleh negara, menggunakan data yang saya gunakan itu dari Index of Economy Freedom. Nah, nantinya keenam kebijakan ini itu akan menjadi variabel yang akan saya komparasikan di masing-masing negara, kira-kira mana yang paling signifikan. Next slide. Nah, sehingga untuk research methodnya saya menggunakan multiple regression, dan saya menggunakan toolsnya itu adalah SPSS, dan hipotesisnya adalah financial incentive itu apakah kebijakan-kebijakan tersebut berpengaruh terhadap fertility rate. Next slide. Nah, untuk findingsnya itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu direct policies dan juga indirect policies. Yang pertama adalah direct policies, itu untuk financial incentives. Di sini di keempat negara ini itu mungkin ada di Jepang, Singapura dan Taiwan itu terbukti tidak signifikan, karena signifikannya itu semuanya di atas 0,05. Tapi ada satu yang mungkin signifikan, itu adalah Korea Selatan 0,008. Tapi koefisiennya itu negatif, sehingga justru pemberian financial incentive di negara tersebut mengakibatkan fertility rate-nya itu semakin rendah. Seperti itu. Next slide. Nah, yang kedua itu ada indirect policies. Di sini mungkin kalau teman-teman lihat ada beberapa variabel yang hilang di negara tertentu, seperti Korea Selatan dan juga Singapura. Di Korea Selatan itu childcare dan child leave-nya hilang, di Singapura itu family friendly workplace-nya hilang. Itu dikarenakan terjadi multikolinearitas yang tidak bisa diatasi, sehingga kemudian langkah terbaik yang bisa diambil itu adalah menghapus variabelnya. Nah, kalau dilihat dari findings-nya, Jepang itu tidak ada kebijakan yang signifikan mempengaruhi fertility rates. Sementara di Korea Selatan ternyata ada yang signifikan, yaitu family friendly workplace. Kemudian Singapura itu childcare-nya berpengaruh, dan Taiwan itu juga childcare-nya yang berpengaruh. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa kebijakan yang mungkin paling berpengaruh itu adalah childcare. Next slide. Nah, dari sebanyak policy yang dikerjakan, mungkin akan menjadi tanda tanya kenapa kemudian kebijakannya itu tidak signifikan di negara tersebut. Yang pertama adalah financial incentive. Di sini kita bisa lihat kalau angkanya itu ada yang naik drastis, ada yang naiknya cuma sedikit. Nah, tapi kenaikannya itu dimulai dari tahun 2022. Di mana sebelum tahun 2022 itu ternyata angkanya itu tetap sama, sementara mereka kenaikannya itu di tahun 2022 dan kenaikannya cukup signifikan di beberapa negara. Nah, kenapa kemudian financial incentive itu tidak berpengaruh? Pertama, mungkin saya ada peneliti bernama Becker yang mengatakan bahwa memiliki anak itu comes with opportunity cost. Jadi, ketika seseorang memutuskan untuk memiliki anak, ada kemungkinan bahwa ada keuntungan-keuntungan yang mungkin dia enggan untuk memiliki anak. Di Jepang misalnya, itu mereka di lingkungan kerjanya itu cenderung maskulin, sehingga ada gender pay gap-nya yang membuat mereka itu merasa enggan untuk memiliki anak. Karena kalau kesenjangannya sudah muncul bahkan sebelum memiliki anak, apalagi ketika mereka sudah berkeluarga dan memiliki anak, mereka pasti akan dipandang, oh
yang dikerjakan ada dua, mengurus keluarga dan juga berkarir. Bagaimana mereka bisa membagi atau mengatur waktu, begitu. Next slide. Selanjutnya adalah child leave. Di sini data yang digunakan itu adalah jumlah cuti yang dilakukan oleh orang tua. Nah, tapi kalau di sini itu kan ada dua data yang digunakan adalah paternity dan juga maternity. Nah, ternyata kalau dilihat di sini, ternyata ibu itu jauh lebih tinggi angka pengambilan cutinya dibandingkan ayah, dimana ibu itu pasti rata-rata yang mengambil cutinya tuh lebih dari 50%, sementara ayahnya itu di bawah 50%, bahkan ada yang di bawah 10%. Seperti di Korea Selatan, itu angkanya hanya mencapai 2% saja ayah yang mau mengambil cuti untuk mengurus anak. Nah, ini disebabkan adanya stereotip bahwa ayah itu adalah breadwinner atau pencari nafkah, sementara ibu itu diidentikan untuk mengurus dan merawat anaknya. Nah, sementara itu, ketika ayah itu memutuskan untuk mengambil cuti, biasanya mereka akan dievaluasi lebih rendah karena dianggap tidak perlu untuk mengambil cuti tersebut. Kemudian yang kedua adalah even when mothers have career, jadi kalaupun ibunya punya karir, bekerja, dan ayahnya cuti, bisa jadi pendapatan yang mereka dapatkan itu lebih rendah, sehingga itu tidak bisa menutup biaya untuk merawat anak. Next slide. Selanjutnya adalah family friendly workplace. Di sini saya menggunakan annual average, jadi rata-rata tahunan jumlah mereka bekerja setiap harinya. Nah, sebenarnya jam kerja yang sehat untuk bisa memiliki anak itu adalah di bawah 40 jam per minggu. Jadi ketika di negara tersebut itu angka atau jumlah jam kerjanya itu di bawah 40 jam per minggu, mereka itu akan bisa lebih fertility, lebih subur dibandingkan dengan mereka yang kerjanya di atas 40 jam. Nah, di sini, di data ini, Taiwan, Korea Selatan, dan juga Jepang itu angka jam kerjanya itu semuanya di bawah 40 jam, kecuali Singapura itu angka jam kerjanya 43,5 jam per minggu. Nah, tapi kenapa kemudian ini tidak efektif? Pertama, bisa jadi pekerja atau karyawan itu bekerja lebih lama dari jam yang sudah seharusnya ditetapkan oleh UU Ketenagakerjaan, yang mungkin company-nya atau perusahaannya menghindari UU Ketenagakerjaan tersebut. Kemudian yang kedua, bisa jadi mereka menggunakan opportunity cost-nya atau free time-nya itu untuk earn more income. Jadi mereka ingin memiliki lebih banyak income. Seperti di Jepang, itu banyak yang overtime working-nya karena lahan lemburnya atau ketersediaan kerja lemburnya itu juga banyak. Kemudian another contributing factor is gender disparity, di mana biasanya walaupun jam kerjanya sudah rendah, tapi sisa waktu free-nya atau waktu bebasnya itu biasanya hanya ibunya saja yang mengurus anak. Sementara untuk laki-laki itu mereka bisa menggunakan untuk meningkatkan skill atau kemampuan mereka di bidang pekerjaan mereka. Next slide. Selanjutnya adalah welfare system. Jadi kalau welfare system yang didefinisikan oleh Slibos itu bukan tentang semata-mata tentang ekonomi aja, tapi tentang bagaimana lingkungan itu bisa menjadi lingkungan yang gender neutral. Nah, biasanya married couple itu mereka ditekan untuk bisa mengikuti pengaturan kultural atau norma gender yang ada. Jadi kalau ayahnya itu harus bekerja, ya mereka harusnya bekerja. Kalau ibunya memutuskan untuk memiliki anak, ya mereka harusnya mengorbankan karirnya untuk mengurus anak dan juga mengurus pekerjaan rumah. Nah, tapi
ini terbukti tidak signifikan karena kemudian di kawasan Asia sendiri itu konsep tradisional bahwa ayah itu pencari nafkah dan ibu itu harus ada di rumah dan mengurus anak dan juga keluarganya itu masih sangat lekat. Next slide. Nah, ini kebijakan yang terakhir yaitu adalah tax system, di mana data yang digunakan itu adalah tax burden yang muncul di negara tersebut. Nah, sebenarnya di keempat negara tersebut ada kebijakan pembebasan pajak, utamanya untuk yang memiliki istri atau spouse atau pasangan, itu mereka ada kebijakannya sendiri-sendiri dan kebijakannya variatif di masing-masing negara. Seperti di Singapura, kalau punya satu anak itu pembebasan pajaknya $5.000. Kemudian kalau 2 anak $10.000 dan kalau 3 anak itu $20.000. Sementara kalau di Taiwan kebijakannya beda. Itu mereka bisa bisa mendapatkan pengurangan pajak kalau misalnya penghasilannya kurang dari $270.000 Taiwan dalam setahun. Di Korea Selatan juga sama, ada tapi beda lagi, yaitu mereka bisa memiliki bisa mengurangi teksnya sampai 1,5 juta won. Sementara di Jepang itu kalau usia pasangannya itu di bawah 70 tahun mereka bisa mendapatkan pengurangan pajak sampai 380.000 yen, sementara yang lebih dari 70 tahun itu bisa mendapatkan pengurangan pajak sampai 480.000 yen. Tapi kenapa kemudian tidak signifikan? Itu banyak saya lanjutkan. Mungkin banyak faktornya, tapi salah satunya adalah sama seperti financial incentive tadi adalah mungkin pengurangan pajak saja tidak cukup untuk menutupi biaya hidup yang semakin tinggi di zaman sekarang. Kemudian yang selanjutnya adalah banyak non-economic factor yang mungkin mempengaruhi seperti lifestyle, kemudian juga norma sosial yang semakin berubah, dan juga ya banyak faktor-faktor lainnya yang kemudian mempengaruhi dari bagaimana orang itu memutuskan memiliki anak atau tidak. Nah, sehingga dari penelitian ini itu temuan yang didapatkan adalah child care policy itu berpengaruh signifikan terhadap fertility rates, terkhusus di negara Singapura dan juga Taiwan. Sementara di Korea Selatan kebijakan yang lebih signifikan itu adalah family friendly workplace, dan di Jepang justru tidak ada kebijakan yang berpengaruh untuk mengatasi menurunnya angka fertilitas. Nah, kalau dari penelitian ini mungkin rekomendasi kebijakannya adalah kebijakan ini tuh ada banyak, tapi sebenarnya cuma satu, sehingga rekomendasinya mungkin pendekatan yang lebih holistik, di mana pemerintah tidak hanya simply implementing 1 atau 2 kebijakan aja, tapi kebijakan 6-nya ini bisa diberlakukan di negara tersebut. Dan mungkin untuk penelitian yang akan datang, untuk research yang akan datang, ini adalah topik yang saya teliti selama 6 bulan terakhir, dan menurut saya ini akan terus berkembang, apalagi di kawasan Southeast Asian. Di Indonesia juga mulai banyak keinginan dari perempuan-perempuan untuk child free, sehingga mungkin di penelitian yang akan datang teman-teman bisa menggunakan negara-negara yang berbeda atau mungkin variabel-variabel lain yang lebih merepresentasikan. Terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Adi yang sudah membantu proses penulisan, kemudian juga Kak Vinda, teman-teman, dan juga Ferry yang sudah hadir. Terima kasih.